Ya pemirsa, kita akan lihat seperti apa posisi pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sore hari ini. Final level pergerakan indeks harga saham gabungan rupanya ditutup di zona merah dengan koreksi tipis di 0,02% di level 7.787,56. Dan tentu kita akan melihat ya seperti apa saja yang mempengaruhi pergerakan pasar kita pada perdagangan hari ini, dan sudah dirangkum tentunya ya oleh Safrina Nasution. Begitu seperti apa kira-kira sentimen utama dan juga rekap ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Karena kita lihat mungkin dalam satu jam terakhir cukup kuat ya, tiba-tiba untuk nilai transaksi sendiri tadi masih berkisar di sekitar 7 triliun saja, tapi dalam satu jam terakhir sudah menjadi 14,16 triliun rupiah. Ini angka yang cukup moderate begitu ya, cukup tinggi juga sebetulnya ketika kita timbang untuk di sepanjang pekan ini ya. Karena kalau di hari Selasa kemarin hanya berkisar di 10 triliun saja, kemarin juga di 13 triliun, hari ini di 14 triliun. Artinya mungkin secara volume juga lebih ramai begitu ya untuk transaksi perdagangan hari ini. Seperti apa? Ya memang kalau dari awal pembukaan perdagangan hari ini memang konsisten berada di zona merah. Tapi sebenarnya kalau saya melihat koreksi hari ini terjadi ya sebenarnya cukup bisa meng-offset rally yang sudah berlangsung berhari-hari, dan memang pelemahannya juga seperti yang tadi kita lihat, ini bisa kita lihat di layar sekarang, pelemahannya itu hanya di kisaran 0,02% atau 1,42 saja gitu ya, hanya 7.787, bahkan tadi sempat menyentuh level 7.800-an. Dibuka volatil di sesi 1 tadi Rabu hari ini, di tengah banyaknya kabar kurang menggembirakan juga dari global pada hari ini. Dan pada pembukaan perdagangan hari ini IHSG dibuka naik tipis di 0,02%, sempat ke posisi 7.790,28. Selang 4 menit setelah sesi 1 dibuka, IHSG turun tipis ke 0,08%, itu di level 7.783,06. Kemudian selang 12 menit kemudian IHSG kembali ke zona hijau, roller coaster juga nih penguatan dan pelemahan hari ini, walau konsistennya lebih banyak di zona merah. IHSG akhirnya berhasil kembali menyentuh level psikologis 7.800 pada awal sesi 1 hari ini, namun tampaknya kita ketahui ya, akhirnya ditutup di zona merah ini memang menunjukkan bahwa indikasi IHSG masih akan rawan untuk tetap bertahan di level di bawah 7.800-an, dan ini terjawab sudah, di mana hari ini ya memang harus finish di level 7.787,56. Jadi memang secara fundamental ini masih lagi-lagi sentimen domestik ini menjadi penguat utama yang sudah terjadi di beberapa hari kemarin, dan mungkin di hari Selasa ini sepertinya tidak ada tarikan-tarikan secara signifikan yang dapat membuat IHSG tetap berada dan masih kuat berada di zona hijau. Iya betul, dan kita lihat juga mungkin di sini yang cukup menarik adalah tarikan terjadi begitu ya dalam detik-detik terakhir ya sebelum penutupan perdagangan hari ini, sehingga tadi akhirnya pelemahan yang sempat menyentuh di 7.760-an begitu kita lihat akhirnya kembali ke 7.780-an, dan bahkan dengan pelemahannya juga cenderung lebih tipis ya dibanding pelemahan di sepanjang hari ini, ditutup di 0,02%. Nah, tentu kita melihat juga begitu beberapa sentimen utama baik secara domestik dan juga secara global begitu, termasuk adalah secara global ini berkaitan dengan outlook terbaru dari IMF, dan ini juga utamanya mungkin kalau dari kita fokusnya kepada seperti apa outlook, revisi outlook ya untuk China utamanya kan yang direvisi ke bawah begitu oleh IMF. Nah, ini seberapa jauh sebetulnya hal ini menjadi fokus dari para pelaku pasar? Kalau Anda menyebut China, memang momok utamanya dari pertumbuhan di ekonomi China ini sangat-sangat related kepada Indonesia, karena memang mitra dagang utama terbesar kita adalah China. Dan kita ketahui sudah ada begitu banyak effort yang dilakukan pemerintah China dari PBOC dan juga mungkin dari fiskal mereka untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di China, tapi pada nyatanya memang pertumbuhan ini lagi-lagi masih dirasa kurang baik dan sepertinya sudah kehilangan momentum pasca pandemi gitu ya. LPR atau loan prime rate mereka sudah diturunkan untuk menstimulus kredit, tapi pada nyatanya memang sepertinya pertumbuhan di China masih lesu. Maka dari itu IMF tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi global di angka 3,2% untuk 2024 dan juga 2025, dan tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, dan pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan tetap stabil di 3,2% keseluruhan di seluruh dunia dan di 2024 dan 2025 juga. Namun di beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang juga cukup besar yang seringkali disebabkan oleh eskalasi konflik, yang itu yang sudah dituliskan oleh laporan dari IMF. Dan tak hanya IMF ya saja ya, ini World Bank juga tetap mempertahankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk tahun ini dan 5,1% pada tahun depan. IMF masih juga mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2029 di angka 5,1%. Artinya hingga pemerintahan Prabowo berakhir, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kasaran 5% saja. Itu kata IMF gitu ya. Dan sebetulnya juga disampaikan juga
dan World Bank. Cuman kan targetnya adalah 8%, tapi 8%. betul. Dan tadi sebetulnya juga challenging ketika kita sebenarnya. betul, dan sebetulnya ketika kita mendengarkan juga begitu pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa sebetulnya target untuk tahun depan di 2025 ini masih sama ya seperti di era APBN begitu ya, seperti di yang sudah dituliskan begitu ya untuk APBN 2025. Mungkin weighted average-nya 8%. Betul, gitu dan ya, itu dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo begitu ya. Bersama ya. Jika AEKOR bisa turun, jika PNBP dan penerimaan pajak bisa ditingkatkan dari tax ratio dan PNBP ada penerimaan seperti efek durian runtuh kayak pada saat 2022 kemarin ada commodity boom dan lain-lain, ya sebenarnya bisa-bisa saja di atas 5% dan mungkin bisa menyentuh 6-7%. Tapi pertanyaannya menurunkan AEKOR itu kan tergantung kemauan kita. Betul. Gitu ya. Dan tadi yang paling penting adalah koordinasi juga dari pemerintah ya. Karena kita berbicara berkaitan dengan AEKOR, kemudian berbicara berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya. Poin utama dari para pelaku pasar dan dari para investor ini adalah maukah kita berkoordinasi dengan baik begitu dari pemerintahan kita. Nah, jadi pertanyaannya ini juga begitu ya, dengan kabinet gemuk, dengan begitu banyak menteri dan juga wakil menteri, ini adalah terbanyak dan terbesar, kabinet terbesar begitu sepanjang sejarah Indonesia dengan total yang dilantik juga kita ketahui lebih dari 100 begitu ya, sehingga menjadi pertanyaan ke depannya koordinasi akan seperti apa, dan menjadi pertanyaan juga begitu ya seperti apa hal ini menjadi suatu fokus atau suatu concern dari para investor begitu. Nah, ketika kita membedah kembali ya, kita membaca kira-kira kabinet merah putih ini akan seperti apa dan kaitannya juga kepada sentimen bagi para pelaku pasar ini seperti apa? Ya, 48 menteri, Iva, 5 kepala badan, 56 wamen ya. Betul. Banyak banget gitu ya. Sebenarnya banyak gitu, dan kabinetnya juga gemuk. Tapi memang beberapa argumentasi adalah ya karena sebenarnya PR-PR strategis yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini juga banyak gitu. Hilirisasi tetap dilanjutkan, industrialisasi tetap dilanjutkan. Lalu ada makan siang gratis, ada food estate, ada juga ya dalam hal ini housing estate yang memang sudah dikerahkan untuk 3 juta kita ketahui juga Kemenko yang dari tadinya ada berapa sekarang jadi 7 ya kan, dikembang luaskan. Ada beberapa kementerian-kementerian yang akhirnya dipecah gitu ya. Jadi memang jika benar terlaksana dengan efisien, koordinasinya baik, saya merasa optimistis pemilihan kabinet yang banyak orangnya ini harusnya bisa menimbulkan manfaat. Tapi ini kembali lagi kepada koordinasi dan kemauan dari internal dari kabinet. Nah, sebenarnya pasar dalam negeri tentunya masih menanti realisasi program-program kerja pemerintahan baru era Prabowo Gibran, karena ini semua masih too early ya, to see gitu. Yeah, kita lihat to mungkin judge juga sebetulnya. 100 hari pertama gitu ya. Dan ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada 48 menteri, 6 pejabat negara setingkat menteri, ada juga 56 wakil menteri dan lembaga yang dilantik Prabowo dari Senin awal pekan ini. Ditambah pada Selasa kemarin Prabowo juga melantik beberapa utusan khusus sebutannya. Ada pula Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut kembali juga mengambil peran, dan hal ini juga diharapkan makin mempercepat direalisasikannya program 100 hari kerja Prabowo yang dapat menjadi sentimen positif bagi beberapa sektor yang terdampak dari program-program yang diusung oleh Prabowo. Kita akan lihat 100 hari pertama, tapi mungkin pertanyaannya ini dulu kali ya. Ngantornya di mana loh? Sudah banyak kemarin ditanyakan sebetulnya oleh kementerian yang emang baru gitu kan ya, Pak ya. Jadi kita pertanyaan dulu, Bapak ngantornya di mana? Sudah ditanyakan oleh awak media, termasuk oleh jurnalis televisi Indonesia begitu kan, ketika selesai dilantik. Tapi kita akan lihat lah, mungkin 100 hari ini is very crucial moment that would actually explain ke depannya seperti apa gitu ya. Karena judgment orang akan tertuju pada 100 hari kinerja ini. Ya, jadi intinya adalah we'll see 100 hari ini akan seperti apa, meskipun sebetulnya bagi para investor mungkin ini juga sudah terlalu lama ya untuk wait and see begitu ya, karena balik lagi tadi kita juga sudah ketahui nama-namanya, kemudian juga kita sudah kurang lebih tahu juga begitu bahwa familiar faces juga sudah ada begitu dari pemerintahan kabinet sebelumnya, sehingga kurang lebih mungkin kebijakan juga tidak akan jauh berbeda. Tapi investor yang penting ketahui adalah transisi pemerintahan yang smooth itu sudah terjadi dan sudah diapresiasi oleh investor secara psikologis dan juga tercermin kepada market ya, yang ternyata juga cukup baik. Jadi itu it's a good thing happening, it's a good thing that it's happened, tapi 100 hari ke depan ini
benchmark baru lagi benchmark begitu baru ya, lagi seperti untuk market, seperti apa gitu. bagi market kita ya tentunya. Betul. Tapi tadi sekali lagi mungkin untuk wait and see juga kita harapkan artinya juga sudah akan mulai berakhir ya, sudah seharusnya berakhir sudah karena balik seharusnya lagi kita juga sudah clear, sudah jelas begitu seperti apa kabinet merah putih ini juga sudah terbentuk. Terima kasih Safrina Nasution untuk market fokusnya, dan pemerintah dan pemirsa juga sekali lagi gitu ya untuk disclaimer on ya, tetap tadi ada sentimen-sentimen yang bisa kita informasikan kepada Anda, tapi tetap untuk pemilihan sektor dan juga saham kembalikan kepada Anda.